dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu hari, murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita pasti pernah melihat jenis-jenis menu makanan atau jajanan yang viral, entah itu di sosmed atau di lingkungan hidup di sekitar kita. Menu makanan itu menjadi viral karena memiliki cita rasa yang khas dan unik. Demikian juga diri kita masing-masing. Kita memiliki cita rasa yang khas dan keunikan tersendiri. Manusia memang unik, tidak ada yang sama. Dan hari ini Injil menampilkan bahwa cita rasa dalam rupa ragi perlu kita miliki sebagai murid Kristus yang sejati. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus meminta para murid untuk selalu waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yang dimaksud Yesus sebagai ragi adalah pemahaman akan cara hidup. Menurut Yesus saat itu hidup para Farisi dan pemuka agama sungguh tidak mencerminkan status mereka sebagai pemimpin agama. Yesus ingin para murid memahami bahwa menjadi pengikutnya haruslah memiliki suatu cara hidup yang benar, tulus, dan berlandaskan pada iman, harapan, dan kasih.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, Injil hari ini mengundang kita untuk melihat, mendengar, dan memahami cara Tuhan untuk terlibat dalam hidup kita. Inilah cita rasa kita sebagai murid yang setia dalam mengikutinya. Sebagai muridnya, kita diharapkan mampu menjadi ragi bagi orang lain. Kita diharapkan seperti ragi yang walaupun kecil, namun memberi rasa, mengembangkan pada adonan roti. Kita mampu memberi rasa aman, rasa nyaman, dan mengembangkan iman sesama kita. Itulah artinya menjadi ragi. Saudara-saudariku yang terkasih, membangun cita rasa diri tidak akan pernah selesai. Kita bisa memulainya dengan mempererat hubungan kita dengan Tuhan dalam hidup doa. Membangun cita rasa juga berarti menghidupi doa dalam kegiatan keseharian kita. Seperti selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan harian kita. Dia sungguh menjadi sumber kekuatan kita kalau kita mau menyerap, bersatu dengan Dia dalam hidup doa kita. Mari kita jadikan Dia andalan, baik di rumah maupun di tempat kita bekerja. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berjuang bersama, menjadi ragi yang berguna bagi sesama kita, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas rahmat-Mu yang tercurah di dalam hati kami. Semoga dengan berkat-Mu itu, sungguh kami didorong dan dikuatkan agar mampu menjadi ragi-Mu di dalam kehidupan ini, mengembangkan iman saudara-saudari kami, memberi rasa aman kepada saudara-saudari yang kami jumpai setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya
di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.